Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa habya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa habya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa habya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama-sama di dalam menghadiri perayaan mulia, perayaan yang agung, merayakan kelahiran manusia, merayakan kelahiran manusia yang agung. Tidak lain tidak bukan, dia adalah kekasih kita semua, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengannya kita berkumpul pada hari ini. Tentu tidak lain tidak bukan, kita adalah orang-orang yang mengharapkan kelak syafaat darinya di hari kiamat. Harapan terbesar setiap umat adalah agar mereka meraih pertolongan dari nabinya. Dan disinilah kita semua berkumpul, juga turut sama-sama menghadirkan di dalam hati kita keinginan besok menjadi orang-orang yang ditolong oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan mengingat sosoknya kita menjadi orang-orang yang memetik pelajaran darinya. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Setiap kali kita mengingat kisahnya bukan hanya dongeng belaka, tetapi ternyata kisah-kisahnya dapat membawa kita untuk bisa mencontoh budi pekertinya. Hari ini kita lihat banyak orang-orang berdongeng di telinga anak-anaknya. Tapi ibu tahu dongengnya kita cerita tentang seekor kancil, kita cerita tentang seekor katak, kita cerita tentang seekor monyet, dan seterusnya. Anak-anak sampai dewasa mengingat kisah-kisah itu semua. Kisah sang kancil, kisah sang kura-kura, kisah sang katak, dan seterusnya. Hebatnya, kisah itu diingat. Tapi sayangnya tak ada hikmah pelajaran yang bisa dipetik dari kisah-kisah itu semua. Berbeda halnya dengan kisah Nabi Muhammad. Baik anak kecil, baik anak dewasa, sampai orang-orang tua. Tiap kali kita teringat akan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kisahnya akan selalu pas untuk menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita semua. Yang masih kecil kalau diceritain tentang Nabi, kalau ceritanya terus diingat sampai dia dewasa, maka beruntunglah bagi anak-anak itu semua. Saat kita yang dewasa diingatkan tentang kisah Nabi Muhammad SAW, maka saat kita yang lagi terpuruk ingat tentang seberapa kuatnya perjuangan Nabi Muhammad, maka kita kembali diingatkan untuk tidak bolehnya terpuruk, karena kita punya contoh manusia yang tak pernah terpuruk, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga halnya orang tua. Bahkan sekalipun sudah tua, tetapi kembali saat kita mengingat kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pelajaran yang mengingatkan kita, sudahlah kita di usia saat ini, sudah sejauh mana kita di dalam
mempelajari dan memetik hikmah dari perjalanan hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka luar biasa hebatnya, Bu. Walaupun beliau sudah wafat sejak 1400 tahun kurang lebihnya yang lalu, tetapi sampai hari ini juga kisahnya masih terus terkenang di dalam kisah-kisah kebaikan dan kemuliaan. Ya Allah ngingetin sama kita, kalau seorang nabi pun ada waktu wafatnya, apalagi kita manusia biasa. Dan jika tiba waktu wafat ini, kenangan apa yang ingin kita sisakan dalam hidup kita? Kita mau nyisain apa kisahnya? Karena ternyata di balik perjalanan hidup ada kisah kita yang akan dikenang oleh orang. Kalau kita menorehkan perjalanan hidup kita dengan hal-hal yang baik, maka saat kita tiada, kita akan dikenang dengan hal-hal yang baik. Bahkan bisa jadi kebaikan itu tak akan hilang walau waktu telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Tapi berbeda kalau yang kita torehkan adalah suatu perilaku yang tidak baik, maka saat kita wafat, orang pun juga akan mengingat perbuatan-perbuatan kita. Dan disitulah titik balik, ternyata ada yang kita tinggalkan juga, tetapi kesannya adalah cerita-cerita buruk tentang diri kita. Jadi ada beda ya. Ada orang ninggalin kisah, kisahnya bisa dipetik hikmahnya. Tapi ada juga orang meninggalkan kisah untuk orang berhati-hati jangan sampai sepertinya. Kisah Nabi dengan Abu Jahal itu nempel. Karena dua-duanya peran daripada cerita di dalam kisah. Kalau Nabi diingat, Abu Jahal juga diingat. Tapi kalau kita ingat Nabi, kita petik hikmahnya. Kalau ingat Abu Jahal, kita amit-amit jadi dirinya. Nah, iya kan? Sama-sama diingat. Tapi begitu ingat Abu Jahal, jangan sampai dah jadi Abu Jahal. Begitu ingat Nabi, mudah-mudahan bisa jadi Nabi gitu ya. Biasa nyontoh bagaimana sabarnya Nabi. Ibaratnya gitu. Tapi subhanallah. Tapi kalau ingat kisahnya Abu Jahal, Abu Lahab, takut kita jadi mereka. Gak berani kita jadi mereka. Bingung kita jadi mereka. Khawatir kita seperti mereka. Subhanallah ya. Gak mau. Sama. Kayak kisahnya siapa? Nabi Ibrahim. Ada kisahnya Namrud. Dua-duanya ada. Karena di balik kisahnya Nabi Ibrahim ada si Namrud. Tapi kalau kita kenang kisahnya Nabi Ibrahim, kita petik pelajarannya. Tapi kalau kita kenang kisahnya Namrud, kita takut jadi dirinya. Sama Nabi Musa dengan Fir'aun. Kalau kita kenang kisah Nabi Musa, kita belajar sabarnya Nabi Musa, kita belajar bagaimana kuatnya Nabi Musa, kita ingin memetik hikmah dari pelajaran tentang Nabi Musa. Tapi kalau udah ingat Fir'aun, amit-amit deh jadi Fir'aun. Amit-amit jadi Fir'aun. Nauzubillah min dalik. Dari kisah itu kita juga hidup nih ingat-ingat. Dari yang kita jalani, dari yang kita lalui, semua proses hidup nanti akan jadi sebuah kisah. Nah, ini jadi pelajaran. Kisah ini mau dipetik seperti apa? Orang saat mengenang kisah kita, dia bisa terinspirasi. Pengen jadi si dia. Dulu hidupnya luar biasa, penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan, tapi dia tetap bisa terus berdahan menghadapi badainya kehidupan. Dia bisa terus bertahan untuk tetap terus berpijak dengan kuat walaupun adanya angin tornado kehidupan. Dipetik apa? Pelajaran. Tapi ada juga
Pada saat orang melihat kisah hidupnya, mengambil dari jalan cerita hidupnya, ternyata itu dijadikan bahan renungan. Jangan sampai kita kayak dia, kecolongan, kebablasan, kelewatan, sampai lupa daratan. Nah, kisahnya diingat juga, tapi bentuk ingatannya jangan sampai kita seperti mereka. Aduh, beda kan? Sama-sama dikenang, tapi beda versinya. Dan kita dalam hidup hari ini adalah kehidupan yang sedang kita rangkai jalan ceritanya sendiri, ibu-ibu. Saya begitu juga ibu-ibu. Sama-sama lagi membuat cerita hidup kita sendiri. Maka beruntunglah mereka yang sepanjang hidupnya terus-menerus berusaha untuk mencontoh kehidupan orang-orang hebat, orang-orang mulia, seperti tidak lain tidak bukan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang hidupnya meniru hidupnya orang-orang yang mulia, maka besok hidupnya akan dikenang layaknya hidupnya orang-orang yang mulia. Tetapi siapa dari mereka yang hidupnya jauh dari orang-orang yang mulia, maka khawatir jika nanti dia telah tiada, hidupnya justru menjadi pelajaran yang jangan sampai orang seperti dirinya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Maka alhamdulillah kita punya maulid. Di dalam maulid kita bahas kisah-kisah mulia tentang Nabi, di mana kisah-kisah mulia ini bisa menjadi teladan yang bisa membuat kita bisa ikut menjejaki kehidupan tersebut. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang disebut dengan Abu Dhamdham. Siapa namanya, Bu? Abu Dhamdham. Ya, yang fasih dikit dong, Abu Dhamdham gitu. Jangan dom-dom gitu, nggak enak kayak dengernya. Apa ya, dotnya yang benar, Abu Dhamdham gitu. Ada seorang sahabat Nabi, ya, dalam sebuah riwayat Nabi ini ngingetin sahabat lainnya. Bayangin hebatnya sahabat ini, masih hidup sudah bisa menginspirasi. Waduh, nggak nunggu wafat, tapi hidupnya sudah bisa menjadi inspirasi orang lain. Kata Nabi SAW kepada sahabat lainnya, tidak bisakah kalian menjadi seperti Abu Dhamdham? Jadi orang ini dijadiin apa? Dijadiin seperti panutan. Kamu nggak ada yang bisa apa? Kayak Abu Dhamdham. Waduh. Saya ingat-ingat Abu Dhamdham, biar ibu ingat nanti jadi tanya kisah siapa? Abu Dhamdham. Nah, gitu. Ya, nggak bisa apa kalian itu kayak Abu Dhamdham, kata Nabi. Yang mana dia ini dibanggakan oleh para malaikatnya Allah di langit. Berarti masih hidup sudah jadi kebanggaan malaikat. Begitu juga kalau malaikat banggakan sampai dinotis sama Nabi, disebut sama Nabi namanya, lah kan berarti Nabi juga bangga sama dia. Hebatnya tuh orang hidup kalau bisa menjadi orang yang luar biasa, dia bahkan tidak nunggu wafat, dalam hidupnya pun dia bisa menjadi contoh bagi orang lainnya. Itulah yang terjadi pada seorang Abu Dhamdham. Nabi SAW seolah bertanya kepada para sahabat, tidak bisakah kalian itu mencontoh perilakunya Abu Dhamdham, yang mana perilakunya itu dibanggakan oleh para malaikatnya Allah di langit sana. Sahabat bertanya-tanya, emang ada apa dengan dia? Emang ngapain dia? Kok sampai sebegitunya bisa dibanggain malaikat sampai disebut sama Nabi? Cari tahu sahabat. Dilihat
puasanya biasa-biasa aja. Dilihat sholatnya biasa-biasa aja. Dilihat dari seluruh amal ibadah lainnya biasa-biasa aja. Lalu apa yang bikin orang ini berbeda dari yang lainnya? Sehingga penting kita mencontoh dirinya. Sehingga Nabi itu bilang, bisa gak sih kalian itu kayak Abu Dhamdam? Akhirnya kemudian Nabi katakan, apa sih rahasia dibalik ibadah dirinya? Ternyata seorang Abu Dhamdam punya ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat lainnya. Apa tuh ibadahnya? Setiap kali beliau keluar dari rumahnya di pagi hari, atau dibilang setiap kali itu juga beliau mengatakan pada dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku sedekahkan kehormatanku kepada saudara-saudaraku seiman, semuslim, seagama. Maksudnya apa sedekah kehormatan? Saya rela siapapun hari ini yang jelek-jelekin saya. Saya rela siapapun hari ini yang nyakitin perasaan saya. Saya rela kepada siapapun yang hari ini mengecewakan hati saya. Saya rela terhadap mereka dan saya tidak akan tuntut mereka sampai di hari kiamat pun. Ini ketemu yang jelek-jelekin aja belum. Ketemu yang nyakitin belum. Ketemu yang ngecewain belum. Tapi sebelum ketemu sama yang nyakitin, yang jelek-jelekin, yang ngecewain, dia sudah lebih dulu menjadi siapa? Menjadi orang yang memaafkan perbuatan mereka semua itu. Kalau kita disakitin, minta waktu. Minta waktu. Kenapa? Nunggu pulih. Karena masih sakit. Jadi begitu udah maafin aja, tungguin dah. Perasaannya masih berasa, kata-katanya masih pedih, ucapannya masih nyelekit, bahasanya masih terngiang-ngiang di telinga. Terus dah itu kalau udah bahasanya terkait yang namanya ngejelek-jelekin, yang namanya nyakitin, yang namanya ngecewain. Dan ternyata itu adalah perbuatan yang dibanggakan oleh para malaikat dan juga menjadi perhatiannya Rasulullah. Kalau orang rajin sholat aja mah, ya emang udah kewajiban. Kalau orang yang namanya rajin puasa, ya emang udah kudu begitu sebagai seorang yang beriman. Iya apa tidak? Ya. Orang haji setahun sekali, ya kalau mampu ya emang udah pantasnya begitu. Umroh bolak-balik setahun 3 kali, ya alhamdulillah kalau emang punya duitnya segitu. Iya apa enggak? Ya. Biasa orang. Tapi kalau orang bisa maafin orang sebelum orang nyakitin dia, lah itu makan luar biasa. Ada orang bilang, lah ustazah kan belum disakitin makanya dimaafin. Kalau udah disakitin malah lain cerita urusannya. Ternyata dia bisa sebegitu mengikhlaskan perasaannya, tentunya karena dia tahu kalau manusia itu kagak luput dijelek-jelekin, dikecewain sama disakitin. Ini biar kita tahu, bahkan dari zaman siapapun juga namanya manusia nggak lepas dari dijelek-jelekin. Ada dari kita yang pernah nggak dijelekin? Manusia pasti dijelekin. Saya aja dijelek-jelekin karena saya juga manusia. Mau muka kita secakep apa juga, kalau orang perkara ketemu mau ngejelekin mah dijelek-jelekin aja. Mukanya udah cakep, jelek akhlaknya.
Bisa jadi akhlaknya cakep, jelek mukanya. Nah, orang kalau mau ngejelek kita jadi siapa? Dan gak harus kita bagaimana. Kalau orang udah mau jelekin ya dijelekin aja. Buktinya Nabi Muhammad. Kalau untuk wajah kurang apa Nabi? Untuk akhlak kurang apa Nabi? Masih ketemu juga orang yang jelek-jelekin Nabi. Lah siapa kita? Akhlak masih setengah-setengah, muka juga setengah-setengah. Terus berharap gak boleh ada yang jelek-jelekin kita. Nah ini kan kita lagi mimpi di siang bolong artinya. Kita lagi menghayalkan sesuatu yang mustahil untuk kita dapati. Berarti daripada kita itu mikirin tentang orang jangan sampai menjelek-jelekan kita, lebih baik kita pasang badan, persiapkan hati kita. Jika datang waktunya orang menjelek-jelekan kita, cukup kita sedekahkan kehormatan kita untuk mereka. Berarti kalau sedekah kehormatan artinya sedekah maafnya kita. Kita rela nggak apa-apa. Kamu seneng jelek-jelekin saya. Kalau kamu seneng saya mah rela dijelek-jelekin. Nggak apa-apa. Jelek-jelekin dah yang banyak. Ada orang bilang, Ustazah si itu jelek-jelekin Ustazah. Ya kalau emang dia seneng jelek-jelekin saya, bikin dia gembira, jelek-jelekin dah yang banyak dah. Nggak apa-apa. Kalau emang itu datengin bahagia buat hatinya dia. Yang penting jangan sampai orang kita jelek-jelekin dirinya. Ini kan yang nggak boleh. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjelek-jelekan orang lain. Kalau orang lain jelek-jelekin kita biasa. Belajar dari siapa? Abu Dhamdham. Yang dibanggakan para malaikat dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, kalau kita nggak lepas dari dijelekin orang, begitu juga kita bisa jadi nggak lepas dari disakitin orang. Bisa jadi yang nyakitin kita suami, bisa jadi yang nyakitin kita saudara, bisa jadi yang nyakitin kita anak darah daging kita, bisa jadi yang nyakitin kita tetangga, padahal udah jadi tetangga tahunan. Bisa jadi yang nyakitin kita sahabat, bareng-bareng dari zamannya masih sama-sama jelek, maksudnya belum keren, masih sama-sama berjuang, sama-sama berantakan, masih sama-sama susah deh, anggap begitu. Begitu udah pada bisa, udah pada terhormat, udah pada punya kedudukan, saling kagak lihat-lihatan, saling kagak pandang-pandangan, saling kagak ngehormatin satu dan lainnya. Ini mah udah biasa. Dan jika itu terjadi sama kita, gimana sikap kita? Ternyata jika kita yang diperlakukan seperti itu oleh mereka, apa yang perlu kita lakukan? Apa? Jadi Abu Dhamdham disakitin, ya kalau emang itu bikin seneng dia, kita sedekahin dah kehormatan kita, ambil. Ya, bukan cuman kita kasih kehormatan kita, saya kasih maafnya saya buat kamu. Gak apa-apa nyakitin, asal jangan kita yang nyakitin. Poinnya gitu, disakitin mah gak apa-apa, asal jangan kita yang nyakitin. Mau dilupain sama orang gak apa-apa, asal jangan kita yang ngelupain. Mau gak dianggap sama orang gak apa-apa, asal jangan kita yang gak nganggap orang. Ibaratnya gitu, biarin aja ya. Abu Dhamdham itu hidupnya begitu, dia gak peduli sama orang.
Kalau orang peduli amat sama dia, sampai jelek-jelekin, nyakitin, yang penting dia nggak melakukan itu semua. Sama halnya dalam hidup kita juga nggak bisa selamat dari yang namanya dikecewain. Bahasa ngecewain ini ya Allah, lagi ramai banget sama kalangan anak-anak muda. Ternyata begitu diusut punya usut, yang tua-tua juga banyak yang kecewa. Ternyata kecewa itu nggak cuma anak muda, nggak tua, nggak muda, hatta anak kecil bisa kecewa. Kenapa ya kok bisa orang itu kecewa? Ada yang tahu nggak jawabannya, Bu? Kenapa kita bisa kecewa? Karena kita menaruh harap pada mereka. Orang yang hari ini kecewa itu karena terlalu besar naruh harap. Ada orang kecewa nggak diundang, makanya jangan ngarep diundang. Ada orang kecewa nggak diajak jalan, makanya jangan ngarep diajakin jalan. Ada orang kecewa gara-gara nggak ditegor, makanya jangan ngarep ditegor. Kurangin ngarepnya, biar nggak mudah kecewanya. Sedikit harapan artinya sama dengan sedikit kekecewaan. Besar punya harapan sama dengan siap-siap menerima kekecewaan. Rasulullah itu hidupnya gak pernah ngarep sama manusia, Bu. Sahabat Nabi juga hidupnya gak pernah ngarep sama manusia, Bu. Apa yang mereka harap? Mereka cuma ngarep Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharap siapa? Allah. Gak mau ngarep yang lain. Kita juga belajar namanya hidup. Kita sadar diri aja dah. Kalau gak diajakin kita kecewa. Kalau gak diomongin kita kecewa. Kalau gak ditegor kita kecewa. Berarti obatnya jangan ngarep itu semua. Yang kecewa karena gak diundang, makanya jangan naruh harapan pengen diundang. Yang kecewa kagak diajak, makanya jangan pernah naruh harap pengen diajak. Yang kecewa karena gak diajak ngomong, gak diobrolin sesuatu, jangan ngarep diajak ngomong. Berarti kecilin harapan sama dengan mengecilkan kekecewaan. Dan kita insya Allah bisa belajar. Dan kalau itu terjadi sama diri kita, udah Bu, PR-nya sederhana aja. Saya sedekahin kehormatan saya kepada siapapun kamu yang hari ini mengecewakan saya, yang pernah nyinggung hati saya, yang pernah gak nyenengin hati saya. Udah saya sedekahin. Sedekahin apa? Kehormatan saya. Alias kita sedekahin maaf kita untuk mereka. Yuk yang bisa begitu buru-buru begitu, yang belum bisa melatih diri untuk bisa begitu. Biar kita jadi siapa? Biar kita jadi orang yang dibanggakan malaikat, juga turut dibanggakan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kepengen kita bisa jadi seperti Abu Dhamdam. Ya udah, belajar dari nyebut Abu Dhamdam sampai belajar sifat-sifatnya Abu Dhamdam. Mudah-mudahan maulid yang kita hadiri hari ini mengajarkan kita betapa pentingnya belajar hidupnya seseorang, orang yang mulia, memetik hikmah pelajaran dari jalan hidupnya orang-orang yang mulia. Biar apa, Bu? Biar hidup kita turut jadi hidupnya orang yang mulia. Jauhin diri kita dari sifatnya orang-orang yang buruk, kisah-kisah orang yang buruk. Kalau kita dengar kisah Fir'aun, jangan sampai sifat Fir'aun ada sama kita. Kalau kita dengar kisah Namrud, jangan sampai sifat Namrud ada sama kita. Kalau kita dengar kisah Abu Jahal, Abu Lahab, jangan sampai sifat mereka ada pada diri kita. Kenapa? Karena kita nggak mau. Jika sifat itu ada, maka orang akan mengenang kita dengan sifat-sifat mereka. Na'udzubillah min dzalik.
Maka dalam momen kesempatan Maulid Nabi Muhammad ini, ya Allah, ubah keadaan kita semua menjadi pribadi yang bisa terus-menerus mencontoh budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau ada di dalam hati kita perangai-perangai buruk, sifat-sifat buruk, maka dengan izin-Mu dan dengan keberkahan Nabi Muhammad, ya Allah, ubah semua sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita ini. Ubah keburukan-keburukan yang melekat pada diri ini. Gantilah dengan kebaikan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Hiasi kami dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hari ini merasakan bahwa dirinya pernah dijelek-jelekkan, merasakan bahwa dirinya pernah dikecewakan, merasakan dirinya pernah dilukai dan disakiti, maka ya Allah, dengan izin-Mu kami minta obati luka-luka kami semua. Obati rasa sakit hati kami semua. Obati semua kekecewaan yang ada di dalam hati kami semua. Gantilah rasa itu semua dengan kebahagiaan karena kami memiliki-Mu ya Allah. Gantilah rasa itu semua dengan kebahagiaan karena kami punya Nabi Muhammad ya Allah. Gantilah rasa itu semua dengan rasa keyakinan bahwa kami bisa bahagia dengan-Mu dan Nabi-Mu ya Allah. Ganti Allah rasa semua yang mengecewakan perasaan kami dengan rasa bahagia. Bahagia kami esok dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jika rasa buruk yang ada di hati ini melekat menghalangi kami berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka ya Allah, di tempat ini kami memohon semua sifat-sifat buruk yang ada di hati kami singkirkan. Semua perangai-perangai buruk yang ada diri ini singkirkan. Semua hal-hal buruk yang ada dalam perilaku diri ini buang ya Allah, agar kami semua bisa Kau kumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tanamkan di dalam hati kami cinta kepada Nabi Muhammad. Tanamkan di dalam hati kami cinta terhadap ajaran Nabi Muhammad. Tanamkan di dalam hati kami cinta kepada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Dan bila datang ajal menjemput ya Allah, wafatkan kami di atas ajaran Nabi Muhammad. Wafatkan kami di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya Kau hidupkan kami ya Allah, dengannya pula Kau wafatkan kami ya Allah, dengannya pula bangkitkan kami bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, tak lupa kita doakan Majlis Taklim Sabilus Sa'adah pimpinan dari Ustazah Munawwarah. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi majlis taklimnya, anak keturunannya mudah-mudahan jadi anak yang saleh salehah, yang bermanfaat ilmunya, yang insyaallah mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan dari hajat dunia sampai hajat akhirat semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan seluruh para jemaah yang hadir ya Allah, semua apapun daripada hajatnya dari hajat dunia sampai hajat akhirat, mudah-mudahan semua berkat Maulid Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah.